وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Rahmatullah 1 yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, imam dan takmir, orang tua kami, tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita semua senantiasa diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula sholawat dan salam kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tausiah kita lanjutkan, terlebih dahulu saya minta maaf kepada seluruh jemaah, terutama kepada pengurus. Malam ini mungkin saya tak sholat isya berjamaah di Masjid Rahmatullah 1 karena ada ceramah tahun baru Islam dekat UIN sana, Masjid Ustaz Asrori. Kalau waktu di pondok dulu. Jadi beliau minta ceramah di situ sudah isya. Kalau dah habis siko isya buya katanya. Harus akan pakai kurak atau jadi tak jauh, cuma kena macet. Jadi izin nanti Pak Haji, isya mungkin saya kejar ke tempat Ustaz Asrari. Jemaah berbahagia. Malam ini tanggal 3 Muharram di awal tahun baru 1448 Hijriah. Jemaah, tahun yang datang dan yang pergi saling silih berganti, maka membuat kita semakin jauh meninggalkan garis start. Kemana kita? Semakin dekat menuju garis finish. Apa garis start yang Ustaz maksud? Hari lahir kita ke bumi, keluar dari perut ibu, itu yang saya maksud garis start. Kemudian menuju garis finish maksudnya hari mati, masuk ke perut bumi. Begitulah setiap datang tahun pergi saling silih berganti. Garis start semakin jauh, garis finish semakin Bapak Ibu jemaah, kita mungkin pernah melihat orang pacu lari. Orang pacu lari itu, mengapa mereka berlari-lari? Berlari-lari meninggalkan garis start menuju garis finish. Coba perhatikan baik-baik orang pacu lari. Kalau sudah dekat ke garis finish, mengapa mereka menambah kecepatan? Padahal tenaga
udah perang, napas terengah-engah, keringat sudah bersimbah, tapi justru menambah kecepatan. Apa tujuannya? Sampai garis finish menang. Itu tujuan. Karena untuk apa sampai garis finish tapi kalah? Untuk apa? Maka pastikan sampai ke garis finish itu tampil menjadi pemenang. Orang Madura itu sampai tak semua ke garis finish, sampai semuanya jadi pemenang? Tidak. Kita ini ibarat orang sedang berpacu sekarang. Kita semua sedang berlari meninggalkan garis start. Kemana kita sedang menuju? Ke garis finish. Semoga semua jemaah termasuk penceramah sampai garis finish menang hendaknya. Apa tadi garis start jemaah? Perut ibu. Apa tadi garis finish? Perut bumi. Atau bahasa lainnya garis start itu hidup, garis finish itu mati. Untuk sampai garis finish kita menang semua, dapat predikat husnul khotimah. Lalu gimana caranya Ustaz? Caranya mesti kita berhijrah. Apa dalilnya? Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Atau ayat 20. Orang beriman dan berhijrah serta berjihad mereka di jalan Allah dengan harta, benda dan jiwa mereka, mulia kedudukannya di sisi Allah. Mereka lah orang-orang mendapatkan kemenangan. Jelas kan? Menang atau Allah. Orang kalau menang dapat hadiah, iya. Siapa yang memberi hadiah kepada orang ini? Allah Ta'ala yang memberikan hadiah. Kalau Allah Ta'ala yang memberikan hadiah, pasti istimewa hadiah. Apa hadiahnya? Ayat berikut. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min wa ridwan wa lahum fiha na'imun muqim. Tiganya. Hadiah pertama Allah berikan kepada dia rahmat. Hadiah kedua yang Allah berikan kepada dia ridho. Inilah hadiah ketiga yang sangat spektakuler, surga. Surga. Hadiahnya luar biasa. Tapi ingat, mesti jadi sang pemenang. Supaya menang, hijrah. Nah sekarang masalahnya, kita tak tahu garis finish itu kapan. Kalau baju lagi nampak garis finishnya. Tapi kalau hijrah ini tak nampak garis finishnya. Lalu bagaimana supaya kita selamat? Caranya, setiap hari yang kita temui, rasakan itu garis finish. Bisa dipahami teman? Kalau baju lagi nampak garis finish, hijrah tak nampak garis finish. Lalu bagaimana supaya selamat? Setiap hari yang kita temui, rasakan itu hari finish kita. Apa tadi finish? Apa tadi finish? Umpamanya umur sampai besok pagi. Besok ya? Rabu Kamis.
Besok kan Kamis. Rasakan besok itu hari finish. Kalau kita rasakan besok itu hari finish, kita bakal akan hijrah semua. Mengapa kita akan baca Quran hari itu, kita akan berzikir hari itu, kita akan beristighfar hari itu, kita akan bersolawat hari itu, solat sunat apapun jenisnya akan kita kerjakan hari itu, solat wajib apalagi pasti ibadah. Apa sebab? Ini hari finish nih. Tapi kalau merasa finishnya masih lama, bakal tak jadi hijrah. Besok kan Kamis nih, tapi merasa masih hidup lagi beberapa Kamis ke depan, namun lagi garis finish katanya, tak mungkin dia bertembus lulus besok lagi. Salawat tak akan ada. Baca Quran walaupun banyak, walaupun ada, tapi tak mungkin banyak. Kenapa? Karena merasa garis finish masih lama, merasa garis finish masih jauh. Tapi kalau kita rasakan besok adalah garis finish saya, hari terakhir saya, pasti kita gas. Solawat terbanyak, istighfar terbanyak, baca Quran terbanyak, solat sunat terbanyak, solat wajib pasti berjamaah. Begitu konsep. Orang seperti ini betul-betul berharap akan kemenangan. Bapak Ibu jemaah, Nabi Muhammad itu dulu sama-sama kita tahu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu dulu waktu itu bernama Yasrib. Ada suku namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua suku besar Arab. Sebenarnya berasal dari satu keturunan, yaitu keturunan suku Azad. Dari mana asalnya? Yaman. Ketika itu bendungan Ma'rib runtuh. Kan bendungan Ma'rib tempatnya di Yaman kan? Sumur makmur runtuh bendungan tadi. Akhirnya migrasilah mereka ke Yasrib. Jadi mereka ini satu keturunan pada awalnya. Begitu mereka migrasi ke Yasrib, karena berebut kepentingan, muncul persaingan, segala macam, terjadilah perselisihan, ujungnya peperangan. Berapa lama peperangan itu terjadi? 120 tahun. Aus dan Khazraj ini yang waktu tinggal di Yasrib berapa lama mereka berperang? 120 tahun, satu abad lebih. Kenapa lama betul berperang? Karena tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Pokoknya berperangnya baru berhenti kalau ada yang kalah. Tapi tak ada yang mengaku kalah dan tak pula ada yang menang. Akhirnya perang terus selama berapa lama? 120 tahun. 5 tahun menjelang Nabi hijrah, terjadilah perang Bu'as. Perang apa? Perang Bu'as. Perang Bu'as itu antara Aus dan Khazraj, dimasuki dan diprovokasi oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi banyak di mana? Ada yang masuk ke kelompok Aus, ada yang masuk ke kelompok Khazraj, mengadu-adu, mendomba-domba, adu domba. Banyaklah petinggi-petinggi Aus ini yang mati. Begitu juga petinggi-petinggi Khazraj. Akhirnya jemaah, onek mereka berperang. Tahu onek? Lelah berperang. Tak pakai sudah. Maka pada tahun ke-11
diterimalah oleh orang Aus Khazraj ini. Pertanyaan, mengapa mereka mudah menerima? Kita simak. Karena di Madinah banyak orang Yahudi. Orang Yahudi itu sering menceritakan kepada mereka tentang Nabi Muhammad. Dari mana orang Yahudi tahu? Dari kitab Taurat. Jadi kalau kita boleh katakan orang Yahudi itu kebaikannya satu bila cuma. Kalau boleh kita bilang baik, satu bila kebaikan orang Yahudi. Mengapa? Menceritakan Nabi Muhammad kepada siapa? Aus dan Khazraj. Otomatis Aus dan Khazraj tahu tentang Nabi. Itu penyebabnya mudah mereka menerima dakwah Nabi. Apa kata mereka? Ini mungkin Muhammad yang disampaikan oleh orang Yahudi. Akan begitu. Masuk Islam dah mereka sebanyak 6 orang. 2 dari Aus, 4 dari Khazraj. Bapak Ibu jemaah, balik mereka ke Madinah. Waktu itu namanya Yazid. Bercerita mereka, Muhammad yang disebut-sebut oleh orang Yahudi itu kami temui di Mekah. Kan ini ceritanya. Dan dia membawa sebuah agama namanya Islam. Dan kami sudah masuk. Tentu diceritakan ke abangnya, ke adiknya, ke istri pertamanya, istri keduanya, istri ketiganya, kalau banyak istrinya. Nah gitu. Akhirnya di Yasrib makin banyak orang masuk Islam. Nah gitu. Tahun ke-12 kejadian. Orang Aus, orang Khazraj dan Yasrib pergi lagi menunaikan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW datang lagi ke tenda-tenda jemaah. Mengapa Nabi datang ke tenda jemaah? Mengajak mereka masuk Islam. Orang Aus dan Khazraj dari Yasrib masuk Islam pula waktu itu sebanyak 12 orang. Dibawa oleh Nabi mereka berbaiat di Aqabah, tempat Bapak Ibu melontar jumroh. Terbayang baiat Aqabah? Jumroh Aqabah terbayang? Nabi ajak mereka yang 12 orang tadi ke sana. Mengapa? Berbaiat. Baiat itu bahasanya berjanji. Apa janjinya? Tidak akan kelahi lagi. Tidak akan berperang lagi. Tidak akan saling membunuh lagi. Mohon maaf, tidak akan berzina, mencuri, tidak akan meminum minuman keras lagi. Dan yang paling penting, siap untuk membela agama. Baliklah yang 12 orang ini ke Madinah. Nabi utus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau kita ceritakan sejarah masuk Islamnya, luar biasa. Inilah sahabat sebelum Islam sekayu-kayu, seganteng ganteng. Kalau pakai baju paling mahal di dunia. Kalau pakai minyak wangi paling harum di dunia. Kalau dia sisir rambutnya mengkilat, anak orang kaya, ganteng. Tapi begitu dah masuk Islam, berubah. Dijemur oleh maknya di tengah terik panas matahari. Tak dikasih makan, tak dikasih minum. Singkat cerita kaum muslimin, diutuslah Mus'ab bin Umair. Mengapa Mus'ab bin Umair diutus? Karena sudah banyak yang masuk Islam. Diajarkanlah tentang agama, diajarkan Al-Quran. Di samping Mus'ab mengajarkan agama Islam, membawa mereka juga untuk masuk Islam. Dekat-dekat musim haji tahun ke-13 kenabian, Mus'ab balik lagi ke Mekah mengasih laporan kepada Nabi. Kata Mus'ab, ya Rasulullah, tak ada rumah penduduk Madinah kecuali sudah kumasuki semua. Dan alhamdulillah ya Rasulullah, mereka mudah menerima. Mendengar laporan itu senang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Datanglah tahun ke-13 kenabian. Kemudian orang-orang Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam penasaran. Mereka ramai-ramai berangkat haji. Masuk Islamlah tahun ke-13 itu sebanyak 75 orang. Dan mereka berbai'ah. Namanya bai'ah Aqabah yang kedua. Yang pertama yang 12 orang tadi. Ini yang kedua. Berapa banyak mereka? 75 orang. Apa isi bai'ahnya? Sama dengan bai'ah nomor 1 tadi, tapi ada tambahan. Siap menerima kaum muslimin dari Mekah yang datang ke Madinah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Pulang yang 75 orang tadi. Kemudian Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Nah, apa kemenangan yang dirasakan oleh Aus dan Khazraj? Nah, dengarkan ayat itu. Wa qulu ni'matallahi 'alaikum il kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya, ingatlah olehmu akan nikmat Allah kepadamu. Ingatlah, dulu kamu bermusuh-musuh, dulu kamu berperang-perang, bunuh-bunuhan. Berapa lama tadi? 120 tahun. Lalu Allah jinakkan hati kalian dengan hijrah. Allah jinakkan hati kalian dengan Islam. Berhenti peperangan selama 120 tahun. Begitu datang Islam yang dibawa oleh Nabi, sehingga mereka itulah yang disebut dengan Ansor. Awalnya bernama Aus dan Khazraj. Setelah mereka masuk Islam, mereka lah yang disebut dengan Ansor. Apa Ansor? Orang yang suka menolong. Dan ada gelar yang lebih hebat lagi. Kalau tadi Rasul memberi gelar itu kepada mereka, kalau ini Allah langsung yang kasih gelar kepada orang Ansor. Apa gelarnya? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Allah beri gelarlah orang Ansar, gelar tertinggi. Tak ada di perguruan tinggi yang memberi, hanya Allah yang maha tinggi. Radhiyallahu. Itulah buah hijrah. Menang di dunia, menang sampai ke akhirat, bahkan dijamin surga. 120 tahun berperang, berhenti, dapat gelar Ansar, bahkan dapat gelar radhiyallahu, dijamin surga. Inilah kemenangan yang hakiki. Dan orang Ansar itu penolong-penolong kita. Memang bukan sembarang nama yang Nabi kasih, ya. Ansar, penolong. Ini kita ulang-ulang kaji. Apa buktinya lagi? Nabi kan kedatangan tamu jauh nih. Kita dah tahu ceritanya semua kan? Kita nak ambil pelajaran lagi. Lalu Nabi tak bisa melayani tamu yang datang dari jauh ini. Apa sebab? Di rumah Nabi hanya ada air putih. Apa kata Nabi? Sahabat,
Dia datang dari jauh. Tapi kata Rasulullah, aku tak bisa melayani karena tamu itu kan mesti dimuliakan. Di rumah hanya ada air putih. Di rumah Nabi hanya ada air putih. Berdirilah salah seorang Ansor. Nah, ini ciri khas orang Ansor. Ya Rasulullah, biar aku yang melayani. Biar aku yang melayani. Tadi bawalah tamu Rasulullah tadi pulang. Sampai di rumah, bertanyalah sahabat Ansor ini kepada istrinya, ya, daging korban makanan boleh? Nah, kiri udah contohnya, daging korban tanah boleh? Ibu saya ada daging korban kok? Iya, satu kulkas lagi. Masih. Lah nak datang lo ya cici masih ada juga lagi. Tak pas tak lo. Ayo kasihan saya dengan bapak-bapak di sini. Bukan tak dimasak, banyak dapat ibu ya. Yang kata jemaah itu banyak dapat daging di Saudi, sikit dapat di Saudi. Kenapa banyak dapat di sana? Tak bisa pintu kulkas ditutup saja. Melintang-lintang tulang dulu dalam kembali kepada tadi. Bertanyalah sahabat Ansar ini kepada istrinya, ya, daging korban tanah boleh? Dicontohnya, layak doang tak bisa ketek itu. Hanya cukup untuk anak-anak. Sementara abang bawa tamu nih. Kata sahabat Ansor tadi ke istrinya, masakkan daging korban yang sisa itu untuk tamu-tamu kita. Jadi anak-anak itu macam mana? Kau masak, abang menidurkan anak-anak. Jadi masalah ini bikin kalio sapi. Ini contohnya, bikin kalio. Maka sang suami tadi menidurkan anaknya yang dalam keadaan lapar. Itu orang ajar. Itu buah dari hijau. Tidurlah anak tadi dalam keadaan lapar. Kalio tadi pun masak. Kalio tadi pun masak. Dihidangkan. Sebelum makan bersepakat dengan istrinya. Ya. Kalau tamu kita suruh makan, kita tak makan, tamu ini nanti malu dia, tak mau makan. Jadi supaya tamu itu makan, kita makan juga, tapi kita cuma pura-pura makan. Gimana caranya Pak? Kita matikan lah. Kita matikan lah. Lalu kita suruh tamu makan. Karena kalau tamu makan kita tak makan, tamu tak mau. Baru tamu mau makan kalau kita sama-sama makan, tapi kita pura-pura. Caranya kita matikan. Pak, siapa? Bininya punya lo. Kalau bininya Pak, Pak. Lo apa menyosal nikah dia kau apa? Tidur orang Islam ni. Kata istrinya, ayo makanan dihidangkan, tamu dipersilakan duduk. Tiba-tiba matilah. Apa kata dia? Mati pula lampu. Ini bahasa kita. Ini lama hidupnya lagi ni. Makannya kita dulu. Gitu. Kalau tunggu itu nanti dingin lagi, nasi ini tak enak lagi gitu. Makanlah kita dulu. Makan. Mereka pun berdua pura-pura makan. Tentu ini mungkin kata suaminya, kalau makan dia, ya pura-pura kan? Maka bisa malu. Nasi habis, kalio habis, baru lampu dinyalakan. Itu harus. Turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar itu lebih mengutamakan orang lain walaupun pada saat yang sama mereka butuh. Subuh pun datang, mereka datang ke masjid pagi. Sampai ke masjid, apa kata Rasulullah kepada sahabat Ansar tadi?
tersenyum Allah Ta'ala melihat keluarga kalian tadi malam. Tersenyum Allah melihat keluarga kalian tadi malam. Anak tidur kelaparan, bini kelaparan, suami kelaparan, tamu kekenyangan. Dulu beperang, bonek dek bawa nggak sudah. Kini mereka Masya Allah luar biasa. Orang Ansor seperti itu. Ketika awal hijrah saja Bapak Ibu jemaah, itu kan orang-orang muhajirin Mekah kan hijrah cuma sebatang badan. Harta tinggal macam mana nak bawa harta? Ruko tinggal, ternak tinggal, semua tinggal. Selamatnya badan alhamdulillah. Jadi jangan sangka hijrah itu mudah jemaah, susah hijrah itu. Meninggalkan istri, meninggalkan suami. Kenapa ditinggalkan istri? Istri tak mau beriman, suami beriman, mesti hijrah, berpisah sama istri. Ada berpisah sama ayahnya. Siapa contohnya? Abu Bakar itu berpisah dengan ayahnya. Ayahnya tak mau masuk Islam, dia hijrah menawari Nabi. Masya Allah, berat. Jadi karena mereka itu waktu hijrah susah, semua harta benda tinggal. Kan Rasul persaudarakan orang-orang Mekah muhajirin dengan orang-orang Ansor. Kita kan sama tuh tahu ceritanya. Contoh persaudaraan, Abdurrahman bin Auf yang kaya itu dipersaudarakan dengan Sa'id bin Mu'az. Padahal itu pertama bertemu, tapi langsung connect. Awak lama CRT nak connect nada. Lah selama ku CRT nak pakai connect. Paham jemaah maksud saya? Aduh, aja masalah. Tak pakai connect. Connect icak-icak ni. Mulut senyum tapi hati menggerutu. Sahabat Ansar sama orang muhajirin baru ketemu connect langsung. Apa kata Rasulullah saat kau perhatikan Abdurrahman bin Auf ya? Iya. Padahal baru bertemu nih. Contoh anak berarti awalnya berarti macam itu. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Abdurrahman bin Auf, aku dapat info di TikTok, di FB. Nah, ini contoh. Mana tuh TikTok? Kau ini orang paling kaya di Mekah. Nah gitu, aku tiba-tiba lah di majalah. Kau ini orang paling kaya di Mekah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan pula aku orang kaya di Madinah. Sekarang kau jatuh miskin. Sekarang gini, aku kan punya sawit 15 hektar. Aduh, saya jadi itu. Maksud saya kurma. Kurma itu kan milik dengan saya. Saya punya kebun kurma ini 20 hektar contohnya. Karena kita bersaudara, untukmu 10 hektar, untuk aku 10 hektar. Bola semangkuk. Padahal baru bersubuh. Langsung kebun kurma 20 hektar bagi dua. Tapi orang Mekah muhajirin tidak cemen pula mentalnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan saja di mana pasar. Begitu pula lah jiwa orang Mekah. Tangannya tidak dibawa. Kalau awak kira model itu tuh aku kecewa. Oh, makasih lah yo, makasih banyak. Langsung mau kasih 10 hektar banyak titik langsung terima kan. Tapi orang Mekah apa katanya? Apa maknanya? Saudara itu pengikatnya bukan harta, itu pada hakikatnya. Tunjukkan ke mana pasar. Karena gak mau
Abdurrahman bin Auf ditawar orang yang nomor 2. Bini aku kan 7. Itu contoh. Nah orang dulu banyak bini. Karena memang belum turun ayat melarang berbini, Pak. Bini banyak. Awak yang cik bini awaknya, Pak. Nah, coba yang perlu bini yang kayak kan. Ada kan? Cik satu. Nah, sama boleh. Awak cito padamnya jubot tweet. Berani. Cuma bini awak lebih berani. Aku dah awak kan. Cuma salah. Jadi kata Sa'ad bin Mu'az, Abdurrahman bin Auf, bini yang 7. Jadi kan saat pergi tidak membawa bini berarti. Kenapa bini tak ikut? Karena masih hati. Jadi wahai Abdurrahman bin Auf, pilihlah mana yang kau suka. Ya Allah, kok dipilih dan paling lancar dan yang mungkin. Yang mana kau suka, wahai Abdurrahman bin Auf? Kasih tahu ke saya. Nanti saya ceraikan. Kemudian kau nikahi dia. Tapi kalau Sa'ad bin Mu'az yang memilih, tentu ada kontennya 9,5, ada kontennya 10. Atau saat yang memilih, yang konten-konten ini mau dipilih. Yang konten-konten ini. Tapi apa kata saat pilih yang mana kau suka? Tidak mau Abdurrahman bin Auf. Awaknya Mesir. Kesal pula awak. Tadi sawit tak ngomong. Dia bini tak ngomong. Begitu pula orang mengaji. Berarti hijrah mengajarkan kepada kita bersaudara itu karena Allah. Bersaudara karena harta. Nanti habis bersaudara. Tapi kalau bersaudara karena Allah, pernah Allah itu habis? Tidak pernah. Maka persaudaraan tak bakal akan begitulah teman. Hijrah itu betul-betul menjanjikan kemenangan. Bapak Ibu jemaah, itu di zaman Nabi. Lalu bagaimana hijrah di zaman kita? Hijrah di zaman kita adalah meninggalkan. Itu kata Nabi kan, al-muhajiru man hajara ma'a Allahu an. Meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Dari dosa. Tinggalkan. Kemana? Menuju taubat. Jemaah, taubat dia Allah pemudah. Apapun masalah itu dengan Allah jemaah, apapun masalah dengan Allah, sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, Allah permudah. Dengan manusia, ayah urusannya jemaah. Sampai ke pengadilan jemaah. Tapi menyelesaikan masalah dengan Allah mudah, apapun salah kita kepada Allah. 3 syaratnya. 1, menyesal. 2, tinggalkan. 3, jangan diulangi. Tapi banyak yang tidak memanfaatkan kemudahan itu. Sudahlah mudah syaratnya Pak Haji. Aku pun salah jemaah, aku salah ini kepada Allah. Nggak salat, nggak puasa, nggak berapa tahun. 3 dulu syarat. Nyesal ya, usah ulangi ya, tinggalkan, selesai. Saya mengurus sore nak jadi anggota dewan ini mah. Saya pernah jadi caleg dulu, ngurusnya cuma tak terpilih. Macam ini pernah caleg dulu, bisa main-main 3 provinsi so. Tahu ya mana? Cuma tak terpilih orang. Jangan besok ikut lagi. Tapi mengurus syaratnya susah lagi. Mengurus tobat ke Allah mudah. Manfaatkan kemudahan ini. Usah tunggu-tunggu lagi. Caranya macam mana? Rasakan ini hari finisku. Kalau kita merasakan ini hari finisku, apa yang kita perbanyak? Ketaatan. Apa yang kita kurangi? Kemaksiatan. Mengapa kita
bertobat kepada Allah. Itulah hijrah dalam kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan. Semoga 1448 Hijriah ini kita semakin taat, semakin taat, semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkati umur kita. Amin. Allah berkati rezeki kita. Amin. Allah berkati keluarga kita. Amin. Allah berkahi kesehatan kita. Amin. Allah berkahi jemaah kita. Allah berkahi masjid kita. Allah limpahkan keberkahan buat kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas samai wal ardh. Bapak Ibu jemaah, mohon maaf, waktu masih ada 5 menit lagi. Dilanjutkan oleh Ustaz Mukhtar ya. Izin Pak Haji, semua jemaah. Ini sebenarnya dekat, cuma kena takut macet. Jadi insya Allah kita berjumpa pada bulan yang akan datang. Terima kasih istirahatnya. Mohon maaf banyak kekurangan. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.